ternyata insentif yang dijanjikan Jokowi bagi para PNS. Presiden Joko Widodo atau Jokowi merencanakan adanya tambahan insentif untuk perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN alias PNS, terutama yang sudah memasuki masa pensiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fokus pertama pemerintah adalah menggencarkan reformasi pensiunan ASN TNI dan Polri, termasuk dengan ASN daerah. Untuk bisa diperbaiki dari sisi benefit atau manfaat yang diperoleh oleh ASN TNI, Polri, dan Polri, kata Sri Mulyani. Adapun yang kedua, perubahan mekanisme penggajian pensiunan PNS. Jika sebelumnya pensiunan PNS hanya mendapatkan gaji pokok, nantinya hak abdi negara yang sudah lama pensiun akan mendapatkan insentif. Insentif tersebut berupa pemberian take home pay. Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum merinci lebih jauh komponen apa yang akan ditambah dalam mekanisme tersebut. Jadi tidak hanya gaji pokok, tapi take home pay yang dia peroleh. Dengan demikian dihitung berdasarkan take home pay, maka kami berharap dari kalkulasinya akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih sesuai, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani juga menegaskan, mekanisme rencana ini akan kembali dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga akan kembali memaparkan dampak dari kebijakan tersebut apabila diimplementasikan ke depan, karena ada implikasinya ke APBN dan APBD. Kami perlu sampaikan ke daerah termasuk di dalam rencana APBN kita ke depan, jelas Sri Mulyani. Simak update terbaru rencana pensiunan PNS dapat 1 miliar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengemukakan pemerintah memutuskan untuk menunda lebih lanjut pembahasan skema dana pensiunan PNS yang akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau pili pundit pada tahun 2021 ini. Lewat aturan ini, pensiunan PNS bisa kantongi 1 miliar rupiah. Belum ada pembahasan lagi, konsentrasi COVID dulu, kata Cahyo saat berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Diketahui, skema dana pensiun yang diterapkan selama ini ialah dengan istilah PSU-GO. Rencana perubahan skema pensiunan pili pundit memang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada para abdi negara yang telah habis masa kerjanya. Terlebih, skema ini akan mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini, APBN harus mengucurkan dana sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan PNS TNI Polri yang berjumlah 3,1 juta orang. Melalui skema PSU-GO yang masih berlangsung saat ini, dana pensiunan berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan kontribusi dari Kas Keuangan Negara atau APBN. Sementara itu, jika menggunakan skema pili pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang berjumlah lebih besar. Skema puli pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sehingga dengan skema puli pundit ini bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan catatan Kemenpan RB, pegawai
Eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulan. Sedangkan melalui skema PSU Go, pembayaran iuran PNS sangat kecil karena hanya berasal dari gaji pokok. Sehingga saat pensiunan mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus, jumlahnya dianggap tidak mencukupi. Sebelumnya, Menpan RB periode 2016-2018 Asman Abnur sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pulih pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiunan sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% dibayarkan oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 US dollar per bulan, sementara pensiunan yang diterima 350 US dollar per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja atau pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya kala itu. Lalu, apakah rencana perombakan skema pensiun tersebut akan dilakukan tahun depan? Hingga saat ini belum ada keterangan secara lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan perubahan skema pensiunan dilakukan tahun depan. Apalagi, dengan skema yang digunakan saat ini akan menambah beban kas keuangan negara periode 5-10 tahun ke depan. Tahun depan, rekening PNS semakin tebal, gaji naik, dan berikut tunjangan. Bagi Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, maka ada kabar gembira. Sebab tahun depan, para aparatur sipil negara ini tetap mendapatkan booster atau insentif pendorong kinerja dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam APBN 2022 yang baru, disahkan oleh DPR RI. Beberapa booster diantaranya adalah tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 yang tidak pernah absen diberikan, bahkan saat keuangan negara seret akibat pandemi COVID-19. Pemberian THR dan gaji ke-13 diharapkan dapat membantu konsumsi